Perkenalkan, kami dari Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang analisis penyusun anggaran produksi dan anggaran bahan manufaktur pada perusahaan manufaktur. Disusun oleh saya, Melanie Benia Caroline Zenrato, dan rekan saya, Restia Nurani Eka Putri. Baik, selanjutnya ada latar belakang, yang dimana perusahaan manufaktur memerlukan perencanaan produksi dan bahan baku yang baik agar kegiatan produksi berjalan dengan lancar dan efisien. Penyusun anggaran yang tepat dapat membantu perusahaan mengendalikan biaya serta mengurangi resiko kekurangan maupun kelebihan bahan baku. Baik, di selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penyusunan anggaran produksi? Yang kedua, bagaimana penyusunan anggaran bahan baku? Yang ketiga, bagaimana hubungan kedua anggaran tersebut? Dan yang keempat, bagaimana penerapan metode EOQ? Dan yang terakhir, apa kendala dalam penyusunan anggaran? Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan anggaran produksi dan anggaran bahan baku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis penerapan metode EOQ dalam meningkatkan efisiensi produksi perusahaan. Baik, di selanjutnya ada pengertian. Apa itu anggaran produksi? Anggaran produksi adalah rencana jumlah barang yang akan diproduksi perusahaan dalam periode tertentu. Anggaran ini juga disusun berdasarkan target penjualan dan persediaan agar proses produksi berjalan dengan lancar dan efisien. Baik, anggaran bahan baku juga merupakan rencana kebutuhan bahan baku perusahaan. Anggaran ini meliputi kebutuhan bahan baku, pembelian bahan baku, dan biaya bahan baku. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Baik, selanjutnya, apa sih hubungan antara kedua anggaran tersebut? Di mana hubungan anggaran produksi dan hubungan anggaran bahan baku, yaitu memiliki hubungan yang sangat erat. Jumlah produksi akan memengaruhi kebutuhan bahan baku, dan semakin besar jumlah produksi, maka semakin besar juga kebutuhan bahan baku. Karena itu, kedua anggaran harus disusun secara terkoordinasi. Selanjutnya, saya ingin membahas mengenai studi kasus yang kami ambil, yaitu kita mengutip dalam studi kasus pada batik sekar, di mana batik sekar ini ditemukan beberapa permasalahan, yaitu pertama pengendalian persediaan belum optimal, kedua terjadinya kelebihan dan kekurangan bahan baku, dan ketiga serta meningkatnya biaya persediaan. Kita bisa lihat ya dari keterangan di slide tersebut, di slide ini, yaitu kebutuhan bahan baku dari batik sekar sendiri yaitu 12.000 unit. Dan biaya pemesanan 50.000 dan ada juga biaya penyimpanan Rp2.000. Dan untuk mengatasi permasalahan persediaan tersebut, perusahaan batik sekar dapat menggunakan metode Economic Order Quantity atau yang biasa disebut EOQ. Oke, untuk rumus Economic Order Quantity tersebut yaitu Q sama dengan akar pangkat 2 DS dibagi H. Ya, di mana Q ini yaitu sama dengan jumlah pembelian optimal, D sama dengan kebutuhan bahan baku, S sama dengan biaya pemesanan, dan H untuk biaya penyimpanan. Oke, dan di sini ada perhitungan dari EOQ-nya, yaitu Q atau persediaan bahan baku sama dengan 2 dikali 12.000, di mana 12.000 ini adalah kebutuhan bahan baku yang diperlukan, dikali dengan 50.000. 50.000 ini adalah biaya pemesanan.
dan dibagi 2.000. Kenapa dibagi 2.000? Karena 2.000 ini adalah biaya penyimpanan dari perusahaan batik sekar tersebut. Dari penjumlahan tersebut mendapatkan hasil yaitu 774 unit untuk jumlah pembelian optimalnya. Nah, sedangkan frekuensi pemesanan dilakukan sekitar 15 kali dalam 1 tahun, di mana untuk rumus frekuensinya yaitu 12.000 dibagi sama jumlah pembelian optimal yaitu 774 dan bisa dapat hasil 15. Jadi produksi pemesanan atau frekuensinya yaitu 15 kali per tahun. Dari perhitungan tersebut, perusahaan batik sekar ini menggunakan metode economic order quantity. Kita bisa menganalisa dari perhitungannya, yaitu penerapan metode EOQ ini bisa membantu perusahaan yang pertama untuk mengurangi biaya persediaan, kedua untuk mengontrol stok dari bahan baku perusahaan tersebut, serta mengurangi risiko kekurangannya bahan baku. Dan juga yang terakhir untuk dari hasil analisa itu bisa membantu proses produksi agar menjadi lebih efisien. Dan dari penjelasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam kasus ini, yaitu anggaran produksi bahan baku itu sangat penting, di mana kedua anggaran ini saling berkaitan dalam proses produksi untuk perusahaan batik sekar tersebut. Dan metode EOQ ini bisa membantu meningkatkan efisiensi perusahaan. Dan dari materi pembahasan tersebut mengenai studi kasus dari PT atau perusahaan batik sekar ini, saran yang dapat kita berikan yaitu perusahaan perlu menyusun anggaran secara lebih baik dan terencana. Selain itu, metode ini atau metode EOQ ini sebaiknya diterapkan secara konsisten dan evaluasi anggaran perlu dilakukan secara berkala. Baik, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.